I'm gonna cut your heart out. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini Mas Uhuy akan membawakan sebuah film A Working Man yang dirilis tahun 2025 menawarkan pengalaman menegangkan yang penuh aksi dengan bintang utama Jason Statham. Cerita berpusat pada Levon Cade, seorang mandor proyek konstruksi di New York yang terkenal baik hati di kalangan pekerjanya. Namun hidupnya berubah ketika putrinya, Jenny, diculik oleh jaringan perdagangan manusia. Di plot film ini mengikuti Levon yang, meskipun awalnya menolak untuk terlibat, akhirnya mengambil tindakan untuk menyelamatkan Jenny. Dengan latar belakang sebagai mantan tentara yang pernah terlibat dalam pertempuran, Levon memasuki dunia kejahatan untuk mencari putrinya, menghadapi berbagai rintangan termasuk gangster Rusia dan pengedar narkoba. Film ini bukan hanya menawarkan aksi brutal, namun juga menunjukkan transformasi karakter Levon yang berjuang untuk melindungi keluarganya dalam kehidupannya yang penuh resiko. Jangan tunggu lama-lama lagi. Yuk kita nonton alur ceritanya. Berlatar di kota New York, kisah akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Levon Cade. Ia adalah seorang mandor proyek yang memimpin beberapa kuli bangunan untuk membangun sebuah gedung besar. Dan ia sangat dihargai oleh semua pekerja karena wataknya yang baik dan tidak pernah mempersulit jika ada anak buahnya yang ingin kasbon alias becer. You work hard today, there'll be a bonus for you. Nito, A good day. Get it. Selesai briefing dengan anak buahnya, Levon pun mendatangi kantor vendor atau orang yang mendanai proyek ini untuk memberikan laporan. Dia bernama Joe Garcia, sang majikan yang mendanai proyek ini. Tak sendiri, Joe dibantu oleh istri dan anak perempuannya yang bernama Jenny. Ini parasnya, sehingga bisa dibilang bisnisnya adalah bisnis keluarga yang sudah bertahun-tahun ia bangun dengan susah payah. Mika, I can't. I don't. Mika, I don't need it. Just give her what she wants. No, Mom. Everybody needs a party bus, right? After they finish one semester. Saat itulah muncul dua orang debt collector yang bermaksud menagih utang pada salah satu pekerja di sana. Di mana si pekerja dipukuli oleh kedua debt collector tersebut. Levon yang melihatnya pun tidak bisa tinggal diam dan inilah yang dia lakukan. Tak lama, muncullah kawan-kawan debt collector yang lain sehingga Levon dengan cepat mengambil senjata apinya. Dan ya, entah siapa Levon ini di masa lalu, ia tidak sedikit pun menunjukkan raut wajah ketir atau takut sehingga membuat para debt collector itu memilih pergi dari sana. Vámonos. Vámonos. Ya, vamos. We need to get back to work. Selesai bekerja, Levon pun mendatangi rumah ayah mertuanya untuk mengunjungi putrinya yang masih kecil. Ternyata, Levon ini sebelumnya pernah berumah tangga, namun sudah kandas setelah sang istri meninggal dunia. Sang putri yang bernama Mary pun dititipkan di kediaman sang ayah mertua, sehingga Levon harus rutin datang untuk memeriksa keadaannya. I'm super hungry. I didn't eat. I was waiting for you. You were? Yeah. Okay. Let's go. Singkat cerita, malam pun poek. Sejenak kita tinggalkan dulu Levon dan beralih ke anak majikannya, yaitu Jenny, anak perempuan dari Joe. Saat ini, Jenny sedang berada di sebuah nightclub untuk bersenang-senang dengan kawan kuliahnya, tanpa sadar bahwa di sekeliling mereka terdapat orang-orang jahat yang bekerja dengan sangat terkoordinir dan hati-hati. Mereka menargetkan Jenny sebagai mangsa untuk diperjualbelikan dalam jaringan perdagangan manusia, sehingga ia langsung diculik saat itu juga.
Keesokan paginya, ketika Levon baru tiba di tempat kerja, ia melihat beberapa polisi baru saja keluar dari kantor majikannya. Ternyata Joe, istrinya, sudah mengetahui tentang hilangnya putri kesayangan mereka. Dan karena aparat kepolisian tidak bisa diandalkan, Joe pun meminta bantuan Levon untuk menemukan Jenny secepatnya. My cousin Denora is a police captain in Philly. They don't work these cases. They take a report and forget about it. Can you help us? I can keep this side running smoothly. Bukan tanpa alasan, Joe meminta bantuan dari Levon. Karena ternyata Levon ini adalah seorang mantan tentara penerjun payung yang sudah 5 tahun pensiun dari kemiliteran. Bukan tentara biasa, Levon diketahui adalah salah satu prajurit terbaik yang sering terlibat di zona perang. Sehingga Joe menawarkan seluruh uang tabungan yang dimilikinya, asalkan Levon mau mencari di mana Jenny, putrinya. Here, it's 50. Take it. We have another 20 for expenses. Come on, just take it, man. I'm sorry. Setelah menolak permintaan Joe, Levon pun pergi ke sebuah hutan untuk menemui salah satu kawan tentaranya yang diketahui suka hidup menyendiri. Dia bernama Gani. Nama lengkapnya Abdul Gani. Levon pun curhat terkait apa yang terjadi kepada Jenny, termasuk permintaan Joe yang membutuhkan bantuannya. Alasan Levon menolak permintaannya adalah ia tidak ingin kembali menjadi sosok yang dulu. Sebab Levon pensiun dari dunia militer karena dia terlalu brutal dalam setiap aksinya dan tak pernah memberi ampun pada setiap musuh-musuh yang dihadapinya. You better go full on, no half measures, but you do. God help them. Setelah mendapat pencerahan dari Gani, Levon pun kembali menemui Joe untuk meminta maaf atas penolakannya tadi. Levon memutuskan untuk mencari Jenny atas dasar hati nurani tanpa Joe perlu mengeluarkan uang sepeser pun. I'm gonna bring her home. I promise. Tanpa buang waktu, Levon pun langsung bergerak menyelidiki klub malam tempat terakhir Jenny terlihat, di mana insting Levon pun langsung tertuju pada seorang bartender yang memiliki perangai mencurigakan yang memang ikut terlibat dalam penculikan Jenny semalam. Menggunakan alat pelacak kecil yang ditempel pada mobil si bartender, Levon pun bisa langsung mengetahui di mana lokasi rumah pribadinya. Ia langsung datang ke sana tanpa assalamualaikum dan... Hello, Johnny. Wanna have a race? See who wins? Hands up. Stand up. Your adventure, kid. Saat Levon sedang menginterogasi si bartender, muncullah dua pria yang masuk ke sana, sehingga Levon dengan cepat menarik si bartender. Dan inilah yang terjadi. Setelah si bartender dan dua kawannya mati, Levon pun baru menyadari jika mereka adalah anggota dari kelompok gangster Rusia yang memang sering terlibat kejahatan berat. Karena tidak mendapat petunjuk apapun dari si bartender, Levon pun memutuskan untuk mengawasi kediamannya, berharap akan ada orang yang datang. Dan benar saja, paginya muncullah dua pria kembaran memakai pakaian nyentrik bersama dengan satu pria bernama Wolodin. Ini bebenguknya. Setelah melihat si bartender dan dua kawannya mati, Wolodin pun memanggil tim pembersih untuk membereskan kekacauan tersebut. Saat si kembar dan Wolodin pergi, Levon pun diam-diam mengikuti mobil mereka dari belakang hingga membawanya ke sebuah rumah mewah di pinggiran kota yang merupakan rumah kediaman milik si Wolodin tersebut. Dengan peralatan militer yang sudah dibawanya, Levon pun mengawasi Wolodin dari kejauhan. Di mana Wolodin ini ternyata adalah sosok pria sekaligus suami yang tidak lenges alias kasar. Bahkan berani main tangan kepada istrinya sendiri.
Tak lama setelah si istri pergi, Levon pun tanpa ragu langsung masuk dan menemui Wolodin secara langsung sampai akhirnya. Disinilah Wolodin sekarang, terikat pada kursi yang diletakkan di tepian kolam renang. Wolodin sempat mengira jika Levon adalah orang suruhan yang dikirim oleh saingan bisnisnya. Namun, ketika Levon menunjukkan foto Jenny, disitulah Wolo sadar bahwa pria yang ada di hadapannya saat ini bukanlah pria sembarangan yang bisa dibuat macam-macam. Demi Sukim Sun. Tak paham dengan bahasa Rusia yang diucapkannya, Levon pun langsung mengulti Wolo dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti sampai membawa pulang kembali Jenny. Jika memang Wolo tidak mau memberinya informasi, maka inilah akibatnya. I'm gonna bring her home. Not stopping until I do. Who are you? What are you? Fuck you. Fuck you. Fuck you! Okay. Setelah menghabisi Wolo dengan cara ditenggelamkan, Levon pun langsung menerjemahkan bahasa Rusia yang diucapkannya, di mana Wolo menyebutkan satu nama, yaitu Dimi, yang mungkin tahu di mana keberadaan si Jenny. Demi. Who are you, Demi? Setelah mayat Wolo ditemukan, si kembar yang menjadi anak buahnya pun menyambut kedatangan seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi di lingkaran mafia ini. Beliau bernama Simon, sahabat dekat Wolo di keluarga mafia. Bahkan sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Sehingga mengetahui Wolo mati, Simon tidak akan tinggal diam dan akan segera mengerahkan seluruh antek-anteknya untuk mencari siapa pelakunya. Find this man and bring him to me. Kembali ke Levon yang sedang menghubungi sahabatnya di kepolisian, ia menanyakan perihal Wolo dan kelompok mafianya, termasuk sosok yang bernama Dimi, yang ternyata adalah putra kandung dari Wolo itu sendiri. Di mana Levon disarankan untuk mendatangi sebuah bar yang biasa menjadi tempat peredaran narkoba untuk mencari informasi lebih lanjut. Bar called Hattie's in Joliet where they sell meth for the Russians. Maybe you should get a beer there. Nice one. Thanks. Sesampainya di bar yang dimaksud, Levon langsung menjadi sorotan utama dari pihak keamanan, di mana saat satu orang diutus untuk mendekatinya, Levon menunjukkan sejumlah uang tunai dengan dalih ingin membeli barang terlarang. Sehingga si utusan pun langsung membawanya ke ruang pribadi tempat si owner berada. To talk to the man. Dan inilah Dutch, pemilik bar sekaligus pengedar narkoba di wilayah ini. Karena Levon adalah orang asing yang dianggap mencurigakan, Dutch pun menyuruh 10 anak buahnya untuk mengeroyok Levon. Tetapi Get up. melihat Levon bukan pria sembarangan, Dutch pun akhirnya memberikan respek dengan mau menerima kedatangannya, di mana Levon langsung mengutarakan keinginannya untuk membeli barang terlarang dalam jumlah besar. Padahal, itu hanyalah trik agar bisa bertemu dengan seseorang yang punya jabatan lebih tinggi. There's a pancake house. Setelah mendapat ponsel khusus untuk mereka berkomunikasi, Dutch pun memberikan satu kantong barang terlarang sebagai sampel awal. Karena tujuan Levon bukanlah barang itu, ia pun membuangnya ke selokan. Padahal, jika dijual, harganya bisa sampai ratusan juta rupiah. Sejenak kita tinggalkan dulu Levon dan beralih kepada Jenny yang sedang disekap di suatu tempat, di mana kita akan berkenalan dengan dua orang yang mengurusi bisnis perdagangan manusia. Ada Artemis dan pacarnya, Ivan. Mereka berdua adalah pasangan kekasih yang sama-sama jahat dan olok kejo. Kebetulan ada seorang pengusaha yang ingin mencicipi barang baru, sehingga Artemis dan Ivan pun langsung membawa Jenny dalam sebuah koper hitam. Guess who's gonna be princess for a night? Take her in the back. Tak lama, si pengusaha pun teriak kesakitan setelah Jenny menggigitnya sampai berdarah. Sehingga Artemis dan Ivan pun langsung membawanya pulang kembali ke markas. I want her out!
kembali ke Levon yang dihubungi oleh Dutch untuk diajak bertemu langsung dengan sang bos besar alias Bandar. Sesungguhnya, Levon diminta untuk mengenakan jas yang rapi karena orang yang akan ditemuinya adalah orang besar yang punya jabatan tinggi. Bring your money. Wear a suit. I don't have a suit. Shit, you will tomorrow. Cause these motherfuckers as high power as it gets. Meski gerah dan tidak nyaman, Levon pun rela mengenakan jas rapi demi bisa menemui sosok sang bos besar. Setibanya di lokasi, terdapat beberapa penjaga bersenjata yang sepertinya memang orang-orang penting yang akan Levon temui. How you doing? Hey, Dutch. Setelah diperiksa dan diminta menyerahkan ponselnya, Levon pun langsung berkenalan dengan sang bos besar yang memiliki rambut gondrong. Tebak, siapa nama orang ini? My name is Dimi. Ya, inilah Dimi, orang yang sedang Levon cari alias putra kandungnya si Wolo. Setelah memeriksa seluruh catatan dan riwayat kehidupannya, Dimi akhirnya percaya kepada Levon dan bersedia untuk memasok barang dalam jumlah besar. Sadar jika Dimi tidak mudah untuk disentuh dan butuh waktu serta rencana untuk mendapatkannya, Levon pun mencari petunjuk lain untuk mencari di mana Jenny. Dengan bermodalkan rekaman video yang diambil dari ponsel si bartender, Levon pun berhasil mendapatkan satu wajah, yaitu wajah si Ivan, dan langsung meluncur ke bar tersebut mencarinya. Setibanya di bar, Levon yang sudah meretas alat komunikasi operator pun langsung menyadari bahwa dirinya sedang diburu. Sehingga ia dengan cepat merebut sebuah sepeda motor dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Dua orang aparat yang sedang berpatroli ternyata masih satu komplotan dengan kelompok mafia ini. Sehingga Levon langsung dibawa oleh si kembar untuk diserahkan kepada Bapak Simon. Jika si kembar merasa hebat sudah berhasil menangkap Levon, mereka sudah salah besar. Karena dengan sikap nyentrik mereka yang cringe dan piggy-leheun itu, tak cukup untuk membantu mereka dari kemarahan sang mamang Levon, sehingga... Setelah Levon berhasil menghabisi si kembar, jasad keduanya pun langsung dibawa ke hadapan Simon yang semakin murka atas apa yang sudah Levon lakukan. Simon pun menemui rekan-rekannya, para petinggi di lingkaran mafia, untuk meminta bantuan dua orang pembunuh profesional. That will help you find Dimi. Tempat pertama yang Simon datangi adalah klub malam milik si Dimi yang dibombardir peluru panas oleh salah satu pembunuh profesional. Simon sangat geram terhadap bebengkok si Dimi ini yang telah menjadi penyebab utama kematian ayahnya. Termasuk sekarang si kembar yang sudah Simon anggap sebagai anak sendiri. Simon pun menunjukkan sosok Levon sekaligus memperingatkan bahwa Dimi lah orang yang sedang Levon cari dan tidak akan pernah berhenti sampai mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Karena Dimi dianggap tidak becus dalam membereskan masalah, dua pembunuh bayaran ini pun langsung menemui seorang peretas untuk men-tracking identitas Levon, hingga didapatkanlah alamat rumah ayah mertuanya. Saat Levon tiba bersama putrinya yang baru pulang sekolah, rumah sudah dilahap si jago merah, dan untungnya sang ayah mertua masih bisa terselamatkan.
Menyadari keluarganya ikut dilibatkan, Levon pun membawa ayah mertua dan putrinya ke kediaman si Gunny untuk dititipkan di sana, sekaligus meminta sedikit bantuan berupa senjata api untuk melakukan aksi terakhir demi mengakhiri masalah ini. What's in there? None of your business. Can I come? Absolutely not. Di saat yang sama, di tempat lain, Jenny sedang dibawa oleh Artemis dan Ivan ke dalam hutan untuk dieksekusi, di mana Jenny sempat memberontak yang mengakibatkan mobil tikus Rook dan Jenny dengan cepat lari ke dalam hutan dan berhasil melepaskan ikatannya. Ia berhasil mencapai jalan dan bertemu dengan dua polisi yang sedang berpatroli. Sehingga celakalah Jenny, karena kedua aparat ini masih satu komplotan dengan mereka. Miss me? Saat Jenny akan dieksekusi, muncullah telepon dari pengusaha yang ingin berkencan kembali dengan Jenny. Sehingga Artemis dan Ivan pun membatalkan niat mereka dan akan mengantar Jenny ke tempat si pengusaha. Dirty and alive. Beralih ke klub malam milik Dimi dengan beberapa penjaga bersenjata yang menjaga tempat itu, di mana mereka tidak sadar jika saat ini Levon sudah sampai di sana dan tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka semua. Figured that. Setelah semua penjaga tewas, Levon langsung menghampiri Dimi yang sudah tak berdaya. Levon meminta Dimi untuk tunjukkan di mana Jenny berada, maka nyawanya akan diampuni. Head south on 57, then I give you her address. Let's go. She's in there. Setibanya di lokasi tempat Jenny disekap, Levon menyuruh Dimi untuk keluar dari dalam mobil. Dimi masih bertanya-tanya, kenapa Levon sampai segitunya membela seorang gadis yang bahkan tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Dan tebak, apa jawaban Levon? Why do you hunt us? You have a daughter? No. Then you won't understand. Setelah Dimi mati, Dutch dan pasukan pun baru mendapat kabar terkait Levon yang sudah membantai setengah lusin anak buah Dimi. Sadar jika dirinya juga akan diburu, Dutch dan pasukan pun langsung bersiap menuju lokasi tempat Jenny disekap untuk memburu Levon lebih dulu. Levon lagi-lagi membrutal dengan menghabisi belasan anak buah Artemis dan Ivan yang sedang berjaga tepat saat Jenny akan digadabah oleh si pengusaha. Di saat yang sama pula, Dutch dan pasukan pun tiba di sana sehingga situasi semakin menjadi menegangkan. Dan inilah yang terjadi. Selesai dengan para kroko, kini saatnya Levon harus menghadapi Dutch yang sama-sama mantan tentara. Namun, dengan kepala botak, badan besar, dan kulit eksotisnya, Dutch tidak cukup kuat untuk menghadapi seseorang yang sangat tangguh seperti Mamang Levon ini. Setelah tak ada lagi yang menghalangi, Levon pun langsung mendatangi ruangan Jenny yang disekap, di mana si pengusaha yang sombong pun dengan percaya diri ngajanteng tanpa rasa takut, sehingga There you come in here.
Saat Levon sedang menghajar Evan, Jenny sendiri mulai membrutal dengan mengait leher Artemis dengan cokornya dan... It's over now. Ketegangan belumlah selesai karena masih ada dua pembunuh bayaran utusan Simon yang baru datang. Berbeda dengan musuh sebelumnya, dua pembunuh ini benar-benar gila dengan menembak ke segala arah. Namun, Levon punya cara tersendiri untuk mengatasinya, yaitu Let's kill this guy. Is that a grenade? Mind your ears. kali ini mimpi buruk benar-benar sudah berakhir, sehingga Levon langsung membawa Jenny pulang ke rumah orang tuanya. Sementara untuk si Simon, ia benar-benar tak terima seluruh keluarganya. Kenalannya, pasukannya sudah habis tak tersisa. Namun, alih-alih meminta bantuan dari ketua serikat mafia, Simon justru harus kecewa ketika si ketua meminta Simon untuk berhenti, karena sadar betul bahwa pria seperti Levon adalah sosok yang tangguh, bertekad kuat, dan tidak akan pernah berhenti sampai mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Berkat Levon, Jenny akhirnya bisa berkumpul lagi dengan kedua orang tuanya. Selesai dengan itu, Levon pun pergi ke rumah Gani untuk memeriksa keadaan putrinya. Dan setelah ini, entah akan jadi apa lagi Mamang Jason kita satu ini. Jadi peternak lebah brutal sudah, jadi mandor proyek brutal juga sudah. Next, apa lagi ya? Kita tunggu saja guys. Film pun tamat, ending yang sangat membrutalkan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini sederhana, tapi dalam. Jangan pernah macam-macam dengan kuli, apalagi kalau sudah berurusan sama mandornya. Ingat, mereka mungkin kelihatan biasa saja, tapi kalau sudah marah bisa jadi luar biasa. Hormati mereka, karena di balik peluh dan keringat itu ada kekuatan dan solidaritas yang bisa bikin satu proyek berhenti total cuma karena salah satu dari mereka tersinggung. Saya Mas Uhuy mewakili seluruh jajaran direksi dan tim kreatif yang bertugas di balik layar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu kalian menonton video ini. Semoga kalian terhibur, tercerahkan, dan tidak lupa untuk senyum-senyum sendiri mengingat adegan-adegan epik tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar hidup kalian makin penuh warna dan gak ketinggalan konten-konten absurd berkualitas dari kami. Adios! Dan satu lagi, ingat selalu pesan sakral ini. Kacamata kopong Michael Jackson. Gue sebagai editor pamit dulu. Sampai ketemu lagi di film-film yang pastinya lebih seru dan gokil. See you guys!